Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pada materi praktik PJJ yang akan disampaikan oleh saya, Bapak Anung Rahmat Handoyo SSI, yang pada kesempatan kali ini ditugaskan untuk mengisi materi tentang praktik PJJ. Apa itu PJJ? PJJ adalah pembelajaran jarak jauh, dan tentunya ini sudah kalian laksanakan di waktu SMP, juga sudah melakukan PJJ. Sebelum kita masuk ke materi PJJ, saya memberi selamat kepada kalian yang sudah bisa masuk bagian dari SMA Negeri 1 Rowokele, yang tentunya semakin oke. Nah, tentunya kalian bisa berbangga karena bisa masuk ke SMA Negeri 1 Rowokele. Oke, kita lanjutkan ke materi. Apa sih yang menyebabkan atau latar belakang diselenggarakannya PJJ atau pembelajaran jarak jauh? Ini tentu kalian sudah sangat mengenal ya, karena adanya virus COVID-19 yang belum reda, sehingga pembelajaran tatap muka itu belum bisa kita laksanakan. Tentu dengan di rumah PJJ ini bisa kita laksanakan, karena PJJ pembelajaran jarak jauh ini tentunya tidak terbatas oleh ruang dan waktu atau tempat ya, dan waktu, bisa kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan teknologi yang semakin memadai, termasuk alat yang kalian punya, HP, komputer, bahkan sekarang internet bisa dijangkau dengan mudah, dan lain-lain sebagainya yang mendukung dalam proses pembelajaran jarak jauh. Maka itu ada 3 yang bisa kita jadikan latar belakang kenapa di tingkatan pendidikan itu bisa kita jalankan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, bagaimana medianya? Tentu bermacam-macam ya, masing-masing sekolahan. Waktu kalian di SMP, media PJJ yang digunakan tentunya juga tergantung dari banyak faktor, SDM, kemudian alat dan sebagainya. Itu dari masing-masing sekolah atau SMP juga akan berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini dari Pak Anung akan menyampaikan media apa saja sih yang akan kalian gunakan di pembelajaran di SMA Negeri 1 Rowokele. Yang pertama tentu kalian akan sangat familiar sudah ya, ada WhatsApp atau WA Group. Nah, di sini media yang pertama adalah yang kita gunakan adalah WA Group. Tentu kalian sudah mengenal, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua ada kita gunakan Google Classroom. Ini di SMP ada yang menggunakan, ada yang tidak. Nah, bagi yang kalian yang belum menggunakan Google Classroom, kalian bisa bertanya-tanya atau bisa searching di Google dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah YouTube. Ini juga media pembelajaran yang saya kira akan sangat membantu sekali buat kalian, karena di situ kalian bisa melihat langsung suara, videonya, sehingga kalian bisa belajar untuk berulang kali.
Misalkan di matematika ada yang belum paham, bisa kalian putar lagi sampai kalian betul-betul paham. Kemudian yang keempat, ada video pembelajaran. Maksudnya bedanya apa dengan di YouTube? Kalau di YouTube itu kita bisa kita putar terus ya tanpa kita simpan. Tapi kalau video pembelajaran ini video yang harus kita simpan dulu baru bisa kita putar. Nah, yang kelima, PPT. Ini bisa juga dari Bapak Ibu Guru besok menyampaikan materi menggunakan PowerPoint. Jadi kalian seperti melihat waktu pembelajaran biasa bisa menggunakan PPT. Kemudian yang keenam ada buku paket. Buku paket ini penunjang dari sekolahan ya, dari perpustakaan. Besok kalian bisa meminjam buku paket. Biasanya ntar dibagi tanggalnya untuk pengambilan buku paket dan seterusnya. Silahkan kalian berhubungan ke pihak perpustakaan. Kemudian yang ketujuh ini adalah tes yang berbasis CBT. Maksudnya besok ketika kalian bisa juga ya diulangan menggunakan Google Classroom. Ada yang menggunakan CBT tes ini. Maksudnya gimana? Ya tes online. Jadi seperti UNBK kalau zaman dulu. Kalau kalian tidak mengalami ya kemarin UNBK, ya tes yang online gitu. Jadi kita sudah mempunyai aplikasi CBT yang memang khusus untuk SMA Negeri 1 Rowokele. Di situ ketika besok ada PAS penilaian akhir semester itu kita gunakan biasanya menggunakan CBT test. Nah, itu media-media yang akan kalian temui di SMA Negeri 1 Rowokele. Tidak menutup kemungkinan ketika memang ada aplikasi yang memang bagus, kemudian kita harus berubah, maka medianya juga akan bertambah. Jadi tidak harus seperti itu yang digunakan. Kita mengikuti perkembangan teknologi. Ada juga yang ntar Bapak Ibu Guru menggunakan tim gitu ya, yang dari Microsoft itu juga ada beberapa Bapak Ibu Guru untuk menggunakan aplikasi itu. Tapi secara global media PJJ yang digunakan adalah yang sudah Pak Anung tadi sebutkan. Lanjut ya. Nah, ini yang terpenting tata cara untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ya tentunya walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, bertatapan langsung, tentunya harus yang pertama kalau kita tadi menggunakan grup WA, maka langkah yang pertama kalian ntar akan disuruh masuk ke WA grup kelas. Biasanya untuk wali kelas dan mapel masing-masing. Maksudnya ntar kalian akan masuk ke contohnya pelajaran bahasa Indonesia. Ntar di situ ada grup tersendiri untuk kelas kalian bahasa Indonesia. Kemudian matematika juga seperti itu. Kemudian bahasa Inggris juga seperti itu. Jadi masing-masing mapel itu akan dibuatkan grup. Jadi untuk penanganannya itu tidak bingung. Sudah berdasarkan kelas dan mapel masing-masing. Begitu pula yang kedua, yaitu di Google Classroom-nya. Di Google Classroom-nya tentu kalian harus memperhatikan kelas dan mapel masing-masing. Jadi ntar di Google Classroom juga kalian akan mendapatkan
beberapa mapel. Kalau di kelas 10 ada 14, 15, 16 mapel. Jadi ntar kalian akan mendapatkan kelas dari masing-masing mapel. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, ketika di pembelajaran jarak jauh tentu acuannya yang pertama adalah mengisi presensi kehadiran tiap mapel. Jadi jangan sampai kalian lupa mengisi presensi kehadiran. Kemudian yang keempat, ini yang tidak kalah pentingnya, kalian harus selalu memperhatikan semua tugas yang telah dijadwalkan. Maksudnya tugasnya apa, kapan terakhir batas pengumpulan, itu kalian harus cermati betul-betul. Jangan sampai tugas numpuk dalam 1 minggu belum ada yang dikerjakan, akhirnya minggu depannya tugasnya semakin banyak. Seperti itu ya. Jadi silahkan kalian membagi waktu, kapan tugas yang harus segera diselesaikan, pilih mana yang harus segera diselesaikan dan mana yang nanti. Lanjut ke aturan PJJ. Nah ini yang memang aturan ini harus disampaikan lagi supaya kalian mengingat kembali setelah beberapa bulan mungkin sudah tidak ada PJJ di SMP. Yang pertama, ketika bertanya di grup WA atau di Google Classroom, itu tentunya bertanya dengan sopan dan bijak. Kemudian jangan lupa mengasih nama dan kelas. Kalian sebutkan nama dan kelas. Misalkan mau bertanya, Pak, Bu, nama saya ini, kelas ini mau bertanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini yang biasanya ketika masuk PJJ itu banyak yang terlambat karena di rumah tantangannya sangat banyak. Ada yang baru bangun, ada yang ketiduran, dan lain sebagainya. Maka harapannya ketika memang jadwal sudah masuk, kalian sudah siap untuk mengikuti PJJ. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak kalah pentingnya, disiplin dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Ini yang sering yang terjadi, malah Bapak Ibu guru sering mengingatkan ke kalian untuk segera mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Harusnya kalian sendiri yang sudah tidak diingatkan, sudah tahu aturannya, kapan batas pengumpulannya, itu kalian harus tahu. Kemudian yang keempat, ini yang memang selalu Pak Anung sampaikan, selalu utamakan kejujuran. Maksudnya gimana? Ya ketika kamu mengerjakan ya hasil karyamu sendiri, tugasnya. Jangan mengambil dari pekerjaan teman atau yang lainnya. Nah, yang terpenting itu, karena itu semua untuk kemajuan kalian sendiri, untuk menggapai cita-cita kalian sendiri. Harus semangat. Oke, mungkin untuk aturan PJJ-nya intinya kalian harus selalu disiplin. Oke ya, lanjut. Nah, ini kita bahas kendala-kendala yang sering disampaikan dari peserta PJJ atau siswa ya. Yang pertama, sinyal atau kuota nggak ada Pak. Biasanya kayak gitu. Maka solusinya gimana? Ya cari tempat biar sinyalnya stabil, tidak harus di kamar.
bisa keluar sebentar atau di ruang tamu, atau adanya di ruang makan ya di ruang makan. Kok adanya di teras ya di teras kalian belajarnya. Tidak apa-apa, yang penting sinyalnya itu stabil. Kalau kuota habis gimana Pak? Ya belilah, masa diam saja. Harus kalian persiapkan. Saya kira kalau kalian sudah menyiapkan pasti tahu kuotanya tinggal berapa. Ketika mau ulangan baru absen sudah bilang, Pak kuotanya habis, tidak bisa ikut ulangan. Padahal kalian sudah bisa ngecek sekarang ya kuotanya tinggal berapa. Kemudian kira-kira habis apa enggak, itu kalian sudah paham. Kemudian yang kedua, ini yang saya jadi juga HP memori penuh. Karena saking banyaknya tugas, mungkin tugasnya berupa video semuanya disimpan di HP, foto juga kayak gitu sampai penuh. Jadi sudah tidak bisa buat apa-apa. Maka langkahnya gimana? Ya kalian pilih hapus video atau pindah ke flash disk atau pindah ke laptop filenya dan seterusnya. Di HP juga ketika memori penuh juga sudah ada peringatannya. Jadi tidak ada alasan ya, maksudnya kalian tidak tahu kalau memorinya penuh dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, HP tidak respon dan lain-lain. Ini mungkin terjadi, mungkin karena sudah saking panasnya, sudah dipakai buat game dan sebagainya, kemudian tidak diistirahatkan HP-nya, langsung buat PJJ, akhirnya terjadi HP-nya tidak respon. Maka bagaimana mengatasinya? Ya HP dimatikan dulu sebentar, kemudian dinyalakan lagi. Kalau memang masih belum bisa, berarti ada sesuatu yang rusak dan harus dibetulkan ke counter, kayak gitu ya. Jadi tidak usah kalian ketika harusnya sudah 1 tahun sudah paham betul ya kondisi HP kalian, kemudian sinyalnya tempatnya bagaimana, kemudian cara mengatasi memori yang penuh gimana, itu kalian sudah kemarin 1 tahun di kelas 9 itu saya kira sudah terbiasa, sudah beradaptasi, kecuali kalau yang awal-awal dulu PJJ. Kemudian yang keempat, bagaimana ketika berhalangan hadir? Maksudnya mungkin ada kepentingan keluarga dan sebagainya. Tentu kalian harus tetap meminta izin ke walas atau wali kelas dan guru mapel di hari itu. Barangkali ada ulangan dan sebagainya, kapan menyusul dan sebagainya. Atau tugasnya dikumpulkan agak mundur, itu kalian berkoordinasi dengan guru mapelnya. Kemudian ketika ada kendala teknis lainnya, ini yang tidak bisa kita rencanakan. Ada listrik mati, ada HP mati tiba-tiba dan seterusnya, silakan berkoordinasi ke walas atau wali kelas ya, supaya ntar diakomodir. Jadi apapun yang kamu kendala di PJJ, silakan untuk pertama berkoordinasi ke walas. Pak, misalkan saya HP-nya rusak, bisa nggak ke sekolahan misalkan, ikutnya PJJ di sekolahan? Ya, kalian koordinasi dengan wali kelas. Atau ada hal-hal yang kendala teknis yang lainnya yang tentunya tidak bisa kita prediksi. Nah, dari itu semua, poin yang penting adalah yang terakhir ini, semua bisa karena biasa. Maksudnya, kalau kalian mencoba dan mencoba, pasti akan menemukan jalannya yang terbaik. Contoh tadi, sinyal di rumah nggak ada, udah di depan, di belakang, di atas, di bawah. Ya, kalian silahkan ketika PJJ bisa ke tempat saudara atau ke tempat
mbah dan sebagainya yang sinyalnya memang stabil. Intinya ketika kamu berusaha semuanya bisa karena biasa. Kamu biasanya sinyalnya kuatnya di ruang tamu, ya berarti itu karena sudah biasa. Berarti kamu pembelajarannya di ruang tamu. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa Pak Anung sampaikan tentang PJJ. Kalian mudah-mudahan punya gambaran besok di kelas 10 pembelajaran jarak jauhnya itu mau seperti apa. Begitu ya. Nah, dari Pak Anung cukupkan sekian. Terima kasih. Jika masih ada pertanyaan dan sebagainya, bisa ditanyakan di kakak kelas kalian yang mengampu kalian. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.